Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Triantoro dari kelas SI 24B NPM 243 11067. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yaitu rancangan antarmuka untuk meningkatkan kesadaran keamanan pengguna. Pendahuluan. Kemajuan teknologi memberikan manfaat di banyak bidang, tetapi juga meningkatkan ancaman keamanan digital seperti pencurian data dan peretasan. Banyak pengguna internet tidak memahami risiko saat menggunakan layanan online. Survei Global Cybersecurity Institute 2021 menunjukkan lebih besar dari 70% pengguna tidak memahami langkah keamanan dasar. Desain antarmuka yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran ini melalui penyampaian peringatan dan edukasi interaktif. Penelitian ini akan mengeksplorasi elemen desain yang bisa meningkatkan keamanan digital bagi pengguna. Latar belakang. Kesadaran akan keamanan digital menjadi penting di era teknologi kini. Dengan lebih banyak pengguna internet, ancaman seperti peretasan dan pencurian data semakin sering terjadi. Desain antarmuka perlu menarik dan membantu pengguna memahami risiko keamanan. Survei Global Cybersecurity Institute 2021 menunjukkan banyak pengguna masih kurang tahu cara melindungi data mereka. Penelitian ini bertujuan mengembangkan antarmuka yang mendidik pengguna tanpa mengurangi kenyamanan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana elemen desain antarmuka dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran keamanan pengguna? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan keamanan dalam aplikasi digital? 3. Bagaimana cara mengintegrasikan edukasi keamanan tanpa mengganggu alur pengalaman pengguna? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis elemen desain antarmuka yang efektif dalam meningkatkan kesadaran keamanan pengguna. 2. Mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi pengguna dalam memahami pesan keamanan. 3. Merancang strategi integrasi fitur keamanan yang menyatu dengan alur pengalaman pengguna untuk menciptakan aplikasi yang lebih aman dan user-friendly. Kajian pustaka. Konsep kesadaran keamanan. Kesadaran keamanan adalah pemahaman pengguna tentang ancaman di dunia digital. Studi oleh Smith et al. 2020 menunjukkan bahwa pengguna yang lebih sadar terhadap keamanan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola data pribadi dan dapat mengenali tanda-tanda ancaman seperti email phishing. Desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Desain antarmuka sangat penting untuk menyampaikan informasi keamanan. Teori beban kognitif menunjukkan bahwa informasi harus disederhanakan tanpa mengurangi substansi. Selain itu, antarmuka harus fungsional dan menarik secara visual untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana pengguna merespon elemen-elemen desain antarmuka yang bertujuan meningkatkan kesadaran keamanan. Yang kedua itu teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan, mengamati pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi yang memiliki fitur keamanan. Kedua, survei, mengukur persepsi pengguna terhadap elemen desain tertentu menggunakan skala Likert. 3. Analisis usability testing, mengidentifikasi hambatan atau keberhasilan pengguna dalam memahami pesan keamanan melalui simulasi penggunaan. Hasil dan pembahasan. Elemen rancangan antarmuka. Yang pertama, penyampaian peringatan. Pengguna warna kontras tinggi seperti merah untuk peringatan kritis menarik perhatian pengguna terhadap ancaman. Dalam studi, 78% responden lebih memperhatikan pesan keamanan dengan warna dan ikon mencolok. Penempatan pesan juga penting. Pesan keamanan dekat tombol submit atau login lebih mungkin diperhatikan. Yang kedua, edukasi interaktif. Antarmuka dengan tutorial keamanan singkat atau simulasi meningkatkan pemahaman pengguna. Contohnya, simulator phishing membantu pengguna mengenali email palsu. Survei. Survei menunjukkan aplikasi dengan pelatihan interaktif dapat meningkatkan kesadaran pengguna hingga 40%. Yang ketiga, integrasi keamanan dengan alur penggunaan. Fitur keamanan seperti autentikasi 2 faktor harus terintegrasi baik tanpa menimbulkan frustrasi. Autentikasi biometrik meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
65% pengguna lebih memilih autentikasi biometrik daripada kata sandi. Survei menunjukkan pelatihan keamanan interaktif dapat meningkatkan kesadaran pengguna hingga 40%. Tantangan dan solusi. Yang pertama, hambatan pengguna. Beberapa pengguna merasa pesan keamanan mengganggu pengalaman mereka. Solusi yang diusulkan adalah penyampaian informasi secara kontekstual hanya dapat saat pengguna berada pada risiko tertentu. Alternatif lainnya adalah menggunakan gamifikasi untuk menyampaikan pesan keamanan secara menarik dan tidak membosankan. Kedua, keterbatasan perangkat. Tidak semua perangkat mendukung fitur keamanan canggih seperti biometrik. Oleh karena itu, pengembang perlu menyediakan alternatif seperti PIN, OTP, atau CAPTCHA. Menggunakan autentikasi berbasis perangkat lunak seperti aplikasi autentikasi misalnya Google Authenticator juga dapat menjadi solusi. Implikasi untuk pengembangan. Pengembangan harus mengadopsi pendekatan berbasis pengguna dalam merancang fitur keamanan. Fokus harus pada menciptakan keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan. Selain itu, analitik pengguna harus dimanfaatkan untuk memahami pola interaksi pengguna dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Kesimpulan, artikel ini mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam desain antarmuka yang dapat membantu meningkatkan kesadaran keamanan pengguna. Penyampaian peringatan, edukasi interaktif, dan integrasi keamanan dalam alur penggunaan terbukti efektif dalam mendorong kesadaran keamanan. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya adaptasi desain berdasarkan konteks pengguna dan kebutuhan pengguna. Di masa depan, pengembang perlu mengeksplorasi cara untuk mengintegrasikan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, dalam desain antarmuka untuk mendukung peningkatan kesadaran keamanan secara lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.